dunia ini, kata Nabi, mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Umur yang dah tinggal rohnya, yang kita tempati dari sejak lahir sampai nanti kita wafat, ini dunia ini sejak dulu sudah dilaknat oleh Allah. Mal'unatun wa ma fiha, dan juga dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Tingkah laku manusia yang sudah kurang ajar, maksiat terang-terangan, perjudian sudah mulai terang-terangan, perzinahan sudah mulai ditampakkan, fitnah sudah mulai tersebarkan. Ya, jadi perbuatan manusia itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bi aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat karena akibat perbuatan manusia. Ya, disinggung oleh Allah. Mandu hancurkan di dunia ini. Maka sifat manusia itulah yang salah satunya menyebabkan dunia dilaknat oleh Allah. Maka wajar Rasulullah berkata, ad-dunya mal'unatun, dunianya laknat mandum, puyang nau dalam laknat. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam, illa zikrullah. Ya, ini penting. Kecuali orang-orang yang mengingat Allah dalam dunia itu. Nah, jadi bahwa pakan dunianya teruronyo hai pancul oleh Allah. Mesti kan pancul lagi, apa tapi tak mangkai laknat kamu. Maunya dihancurkan saja. Ya Allah, untuk apa lagi kau melaknat begitu lama dunia ini? Dihancurkan saja. Allah tak menghancurkan dunia ini karena masih ada makhluknya yang mau mengingat dirinya. Nah, maka terlaknatnya dunia ini terantisipasi oleh makhluk Allah, yaitu mereka yang mengingat Allah. Maka kan surah yang kita dengar biasa, tengok tanda kiamat hana tebli, nyan su azan kamu leh hana lagi. Kena nonton dengar apa? Nah, mungkin ayah-ayah nak dengar, diajak abut mungkin bak gure so sebenan kan. Salah satu tanda kiamat tengok adalah kiamat hana tebli, su azan kamu leh hana lagi. Makna su azan hak kamu leh hana lagi, jetabuh makna masjid kamu leh kosong. Cina kalau masjid raya ini buat 2 miliar, 5 miliar, 7 miliar, sama yang subuh lera buat. Ya, ni ambek tanya oleh Pak bukti kan apa jak betul bak kota kalau sama yang subuh lera yang jak. Ya, kemudian semakin hari semakin sedikit sehingga nanti tinggallah yang imamnya dia, yang makmumnya dia, yang azan dia, yang qomat pun dia. Ana li makmum, ana li imam. Yang ke yang zero. Karena kejadian sudah ada. Ana sebutkan tempat. Ana sebutkan untuk menjaga. Ke mana dah? Masjid ada di satu tempat kamu semayang. Masjidnya itu nilainya 4,5 miliar. Dalam asri mendu. Model asri raya, yang kena asri raya petaknya tuh duduk. Kan model putu bintih yang nunggu, dia tuhnya raya aja. Begitu besar AC-nya. Kemudian fasilitas WC-nya pun bersih, bagus, ya, VIP lah. Sembahyang subuh 2 roh. 2 roh. Akibat seperti itulah yang membuat Allah itu sebenarnya sudah lama sejak dulu ingin menghancurkan dunia ini. Mal'unatun begah oleh Rasulullah. Sudah dilaknat pula man, maka Allah kalaknat pula man. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Selama masih ada azan, kiamat insya-Allah belumlah sampai. Walau fitnah orangnya kaduh mendum,
Fitnah pokoknya yang ada yang baca dalam hadis Nabi, semuanya nampak di depan mata kita. Fitnah Dajjal, terbangunnya bangunan. Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, akhbirni anis sa'ah Muhammad. Ini bahasanya Muhammad, coba tunjukkan kepada saya kapan terjadi kiamat. Menjawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih faham daripada yang menjawab. Maksud Nabi, yang tanyanya lebih inform daripada lunduan. Maka ibalahlah Jibril, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu Muhammad, coba tunjukkan tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Salah satunya Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha. Nah, itu kalau untuk pukada pegolong. Berkata Nabi, telah sabuh tanda kiamat yang memang hanya privilege, memang akan tong dan yang laju. Menyuka kejadian yang akan terjadi, kiamat sudah dekat. Antalidal amata rabbataha, akan lahirlah seorang anak dari ibunya, yang anaknya itu akan menjadi tuan dan ibunya akan menjadi pembantu. Ya. Surah ni menang. Tidro orang inang melahirkan, ada anak, lalu anaknya besar, dididik sehingga kaya, ya, mapan, punya banyak duit, ibunya jadi pembantu. Antalidal amata rabbataha, akan lahirlah ibu-ibu yang anaknya akan menjadi tuan. Yang lagi yang kena ya, sudah ada. Ya, kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan juga salah satu tanda lainnya kiamat itu juga adalah akan berlomba-lomba orang membangun bangunan tinggi. Ya. Ini no kaduh tak mah lagi Burj Khalifa, belum yang di Abu Dhabi ya. Ya. Dan seterusnya di Malaysia pun gedung dua bawah ya. Yang fenomena seperti itu menunjukkan bahwa memang kiamat tak akan lama lagi. Oleh karenanya, yang mempertahankan kiamat itu terjadi adalah masih adanya makhluk yang mau mengingat Allah. Lagi kita nyonya, lagi para alim ulama. Nah, mau tak mau, siap tak siap, wajib atau tidak, kita harus berterima kasih pada ulama. Kenapa? Mereka lah yang mempertahankan masih azab Allah. Andai tak ada lagi ulama, mungkin kerana panena treatment tinggal kun fayakun Allah itu terjadi. Ya. Oleh karena itu, sejarah yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, yang Allah berfirman, wa naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Muhammad, sengaja aku tulis kisah-kisah dalam Al-Quran, manuthabbitu bihi fuadak, agar hatimu itu tentram. Allah menceritakan kisah dulu Nabi Lut jumpa dengan umatnya yang bandel, betul batat dan ku. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut 80 orang. Menyona ulama lagi yang buka daya, yang diajak santrinya betul tak daya. Tunggu boleh itu. Nabi Nuh na 950 tahun berdakwah, yang ikut 80 orang sehingga diazab oleh Allah. Nabi Ibrahim melawan raja yang zalim, Raja Namrud, ya, yang membantah adanya Allah, diazab oleh Allah. Nabi Musa melawan orang yang lebih kerak daripada Namrud, yang mengaku roh Tuhan, yaitu Fir'aun, akhirnya diazab oleh Allah. Apa yang membuat mereka terazab? Karena perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar aturan Allah. Logikanya kan benar.
Kenapa umat Nabi Nuh terazab? Karena umat Nabi Nuh tak mau mengikut perintah Allah. Sama lagi umat Nabi Ibrahim, sama lagi umat Nabi Nuh, Nabi Musa, mandum-mandum Nabi lah. Kemudian Nabi Lut. Apakah Allah mengazab umat Nabi Lut? Karena kekejian mereka yang mereka lakukan tak pernah dilakukan oleh orang dulu. Uragam galak kuragam, rinong galak kurinong, mana-mana lah. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, bak masa Nabi Muhammad mandum dosa-dosa masa Nabi awal yang kali pubut oleh Nabi awal, oleh umat Nabi awal, nama masalahnya mandum naraku. Pertanyaannya, kenapa Allah tak mengazab? Kenapa Allah tak turunkan azab? Dosa umat Nabi Lut, apa dosanya? LGBT, nah bak masalahnya. Nah, dosa umat Nabi Musa yang mengaku roh Tuhan, nah bak masalahnya. Nah, dosa umat Nabi Nuh yang menghina-hina Nabi Rasul, nah bak masalahnya. Lebih lelom, ini mandum numpuknya, bak masalahnya. Dosa umat Nabi Ibrahim, ya, yang buat patung besar-besar. Nah, masalahnya, nah di Brazil juga lah patung Yesus, ya. Lebih kerak lah mudah paduk meter, ya. Semua apa yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu terjadi di masa sekarang. Kenapa Allah tak mengazab kita? Nah, ini pertanyaan raib. Kalau umat Nabi Lut 3 pebut dosa mandum habis itu azab dari Allah. Digidanya ada perpehan tu. Bahkan naudzubillah min dzalik, sebahagian warga di Indonesia menyetujui melegalkan perbuatan dosa LGBT. Kemudian kan? Ya kan? Kita sekarang sedang menyaksikan fenomena-fenomena. Alasan mengapa Rasulullah berkata ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Nah, ini kita sedang bahas. Kenapa sih dunia dilaknat? Inilah mandum yang kali pupuk oleh umat awal, ayah-ayah tuan hormati, karena mandum bina umum. Ya, umat Nabi Musa yang mengaku roh Tuhan. Nah, maksudnya wah, le sih. Di India ya kalau Presiden soalnya Amerika ya, kayak puget Tuhan. Yang segolongnya Joe Biden maksudnya? Trump. Dalam berita ada kan Trump kayak puget Tuhan oleh awak India yang puget patung ju, ya, sembah ju. Okay. Pertanyaan besarnya, kenapa sih Allah tak mengazab kita? Maka jawabannya kata Rasulullah, illa zikrullah, karena masih ada makhluk Allah yang mau mengingatnya. Menyamanan tajuk kesimpulan dari hadis singkatnya, bahwa yang menyelamatkan dunia sampai hari ini, yang menyelamatkan Allah tak menjadi azab untuk kita hari ini adalah para alim ulama. Maka ulama inilah yang mempertahankan kemarahan Allah. Menyembah katanya menawa kitanya mempok dengan nekmit. Dia nekmit kitanya cukup batu dengku kena tak cutit hanjut dilarang oleh umi atau mak. Bang kitanya ke geram menanan forung geram kan. Kena cutit hanya deh. Allah yang menancik kalau kitanya orangnya. Kena puasa oleh Allah ni. Tapi hanya deh pakai masih ada ulama yang sebahagian di negeri kita hari ini ada juga yang benci kepada ulama, bahkan diintimidasi ulama. Maka oleh karena itu ulama itu adalah warisan Nabi. So yang tengok ulama maka sungguh tahu dengan warisan Nabi. So yang tahu dengan warisan Nabi maka sungguh tengok tanya di yaumul mahsyar tahu dengan Rasulullah. Andai ayah doneh na warisan, kemudian warisan doneh don mat, lun mat warisan don, lumpuh hancur warisan don, pasti don bengeh, kamu nak? Ya kan? Bengeh termasuk don tuan cik. Kita punya warisan,
dititipkan warisan itu ke teman, sahabat, kemudian tetangga. Dirusak warisan kita, dihancurkan warisan kita, tentu kita marah. Maka Nabi begitu juga. Warisan Nabi, Al-Quran, hadis, ulama dirusak, diintimidasi, dihina warisannya, maka Rasulullah juga marah. Nah, maka oleh karena itu maksud Nabi dunia itu terlaknat adalah karena sebab kita mengerjakan hal-hal yang sudah terang-terangan. Mungkin tahun 80 atau 70-an kita hana tak ada lah orang-orang pergi maksiat di Aceh lah, melain home lah, tahu kan? Kemudian lah bacu nyandeh laju orang pergi maksiat. Jadi kalau orangnya, ni kalau orangnya anak muda yang kalau kahwin kan ada benda, kan? Ya kan? Ya kan? Maka kadang-kadang tak benar. Tuan lu fikir yang mungkin nak hikmah sih punya nak konflik lah. Hikmah konfliknya hanya orang mati. Hikmahnya bacut, mata radih le. Kau benar kan? Nah ini jelas kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta tadharal fitan, sampai kalian masuk ke suatu zaman di mana semua fitnah nampak di depan mata kalian. Hanya pesan Nabi ya. Lulang sekali. Kiamatnya hani pedro oleh Allah segala mengedayu ketetamu dalam zaman di pak zamannya tadharal fitan, fitnahnya nampak lah tu. Munyo zaman hana menan ku han tampak nyo nampak lah julang api segala urang mula nak api. Ya lagi kasus ya, banyaklah kasus di Aceh ini. Itu yang kita lihat beberapa berita yang lalu, perceraian, perkahalian antara suami istri sudah tersebar di mana-mana. Itu kan fitnah itu. Itu kan aib orang itu. Mau orang kan perlepeng, hana menan, hana merompok monet di Facebook, kan? Peng bak YouTube, ada setting. Yang dibilang oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu terjadi, dan Nabi menggunakan kalimat tadhahira. Tadhahara kita buka kamus artinya nampak. Nampak artinya fitnah, dia takkan langsung. Menyuka nampak mandung fitnah, aib saudara katanya mandung ke alam HP ya ke yang disebut nampak. Nampak yang dia tak tahu makna HP. Mandung urang mula lamnya, urang pakai lamnya, urang pakai antara keluarga inong anak lamnya sih. Urang pakai maksiat dan terangan lamnya sih. Korupsi di sini juga. Maksiat dan terangan di sini juga. Kemaksiatan terumbar ambir di sini juga, LGBT di sini juga, semua melalui HP. Kalau begitu maka kiamat tak akan lama lagi. Nah, benar ya? Maka jamaah dirahmati Allah, apa sih sikap kita menghadapi hadis Nabi ini, kiamat ini? Tak lain tak bukan, mari kita kembali ke warisan Nabi. Ya, benar. Yang kena tuan sampaikannya sebenarnya inti ini. Ya, apa yang Nabi sampaikan dulu, Nabi titipkan kepada kita tentang warisan beliau, kita jaga. Kalau kita menjaganya, insya-Allah kitanya dijaga oleh Allah. Baik ketika katanya di dunianya hidup, dalam kubur atau tengah yaumul mahsyar. Jadi pemantau warisan Nabi lah Quran, hadis, ulama. Ya, dua satu guna lah. Ya, kemudian jadi hati-hati dengan Allah, azab Allah, kemarahan Allah. Kalau Allah sudah marah, satu pun makhluk tak bisa menahannya. Dan bahayanya kalau Allah marah, kan orang yang maksiat yang kena, yang kau orang maksiat macam yang kena, gedenya kena sih. Na tsunami bak kampung dah yang mutu pegah tsunami laki mah bang dang renggat weh dia. Hana ku. Hana mandum kena lagi tsunami baru orang beput. Ulama kan nak dia meninggal. Padahal ulama hanya pebut satu.
Ya, kemudian kan? Itu yang kita jaga. Itulah fungsi ulama hari ini. Kenapa hari ini banyak ulama yang vokal? Karena memang mereka nggak tahan lagi. Apa yang mereka lihat itu sudah di luar daripada kemungkaran yang berlebihan. Wallahu alam, kita tak tahu. Bahkan hari ini kemungkaran sudah mulai main backing-backingan. Ya Allah, Allahu alam. Nauzubillah min dzalik. Kemaksiatan sudah mulai dijaga. Munyogedanya udah merumpok, bengih. Ya, yang begitu itu. Apa dijamin masuk surga? Yang merumpok dengan Allah, minta mau dalam surga ya Allah. Mereka tak mau berfikir dan tak pernah berfikir hidup tidak selamanya. Jangan sama seperti sebuah kaum yang menyesal masuk neraka. Neraka itu bertanya, penjaga pintu neraka bertanya kepada ahli neraka, alam ya'tikum nadhir. Ini kan dalam kisah Qurannya. Ini tanda-tanda urang kamu menyesal dalam neraka, menyesal engkau. Alam ya'tikum nadhir, memangnya dulu kamu enggak pernah dapat peringatan ya? Ini bahasa adanya, hantu ulama kampungnya. Benar. Pui jawab awak ahli neraka. Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna ma nazzalallahu min syai'. Ya, dulu memang ada ulama datang ke kampung kami, tapi kami mendustakannya. Tapi kami menghinakannya, tapi kami ikut mengintimidasikannya. Apa kata orang-orang neraka itu? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu kami mau mengingat mereka, andai dulu kami mau berakal, andai dulu kami mau mendengar, mungkin kami tak akan pernah ada dalam neraka. Ini kalimat penyesalan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan baik kita ulamnya sunnah. Memang kita langsung oleh ahli neraka, alam ya'tikum nadhir. Puan nak peringatan awal. Jadi jamaah dirahmati Allah, mari masih ada kita umur yang diberi oleh Allah. Ayo kita dekat kembali semuanya. Apapun itu, masalah ekonomi, politik, agama, hukum, sosial, kembali semua ke Al-Quran, ke hadis dan ijtima' atau fatwa para alim ulama. Nah, di sinilah ulama penting berpolitik. Walau ulama tidak ikut politiknya beda. Ulama wajib paham politik walau tidak ikut politik, namanya beda. Watelun tuan bet almarhum Abu Ya Muhibbuddin, beliau pernah berkata, semua ulama wajib paham politik, tapi tidak wajib ikut politik. Tidak wajib artinya ya, faham tentang politik silahkan, menyahana pun, tapi menyafaham wajib. Kan? Alawitnya kan ngidenya kan benar. Kadang tu orang ulama yang ke politiknya yang kan hanali. Kemudian andai ulama mandum hanaruh dalam politik, sungguh politik orangnya kadimat oleh orang-orang komunis, kapitalis. Tolong. Ateis macam-macam dah kan. Ya kan? Sama seperti dulu Abu Yang Mundawali berpolitik, beliau buatlah satu partai namanya Perti. Kamu kan? Dalam sejarah kan? Apa gunanya Perti yang dibuat oleh almarhum Abu Yang Mundawali? Salah satunya adalah menepis ideologi sesat yang ada di Labuan Haji masa itu sampai ke Blampidi. Yang kedua, untuk membersihkan virus-virus politik jahat yang masa itu dikuasai masih oleh Belanda, oleh Jepang. Maka dibuat Perti, maka ikutlah ulama-ulama adanya termasuk Abu Ahmad Perti. Alhamdulillah, Labuan Haji Ahlus Sunnah wal Jamaah 100%. Munyahana menan. Jawab. Kawan deh, almarhum Abu Ya Muhibbuddin masuk menjadi salah satu anggota DPR RI 2 periode, bahkan pernah MPR. Wah, masa dulu Abu Ya menjadi seorang yang politikus, dihina oleh murid-muridnya. Nah,
Apa tujuan Abuya waktu itu? Lu jelaskan betul. Tujuannya adalah Abuya ingin menyebarkan Islam, syariat Islam dalam setiap kantor-kantor. Dan alhamdulillah dengku hana ulama masanya yang pergi tawajuh dalam kantor departemen keuangan. Tawajuh. Pada ajaran tawajuh jabat kantor yang kana. Dan satu-satunya ulama dari Aceh, alhamdulillah. Nah, ulama dari Aceh yang dipercayai oleh Presiden B.J. Habibie mengajarkan ilmu Al-Hikam di dalam Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia. Sehingga B.J. Habibie kasih 10 hektar tanah di Batam untuk buat Islamic Center. Bak masanya ke lahir lun tuan, maka ibu nan lun Habibie. Yang punya sejarah takon nan lun tuan Habibie. Jangan kan? Nah, jadi oleh karena itu ulama itu faham sekali bagaimana siasah, bagaimana strategi hidup, bagaimana strategi perang, bagaimana strategi dakwah. Tapi ulama yang muda kibah ni lah hanya payah cerita surah cu. Lalu orangnya urun jak buat 2 tahun kaji ke ulama. Ya, kamu nak lihat ulama yang betul-betul ulamanya menyembah sahaja urang yang kalale ngon dayah ngon kitab kuning selama 20 tahun ana weh-weh. Hanya jebutnya insyaallah je ke ulama. Tapi andai nak urang tamong alun hafal Quran ber alun 2 tahun jak buat ber alun hanya golong-golong dah. Menan jamaah dirahmatillah Allah. Oleh kerana itu, nah kembali ke hadis Nabi, mari sama-sama kita menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua satu kena ile. Yang dapat kita sampaikan untuk malam Selasa ke gedanya ka resmi akan gedanya buat 2 buah kitab, menyahana 2 buah kitab, 1 buah kitab dicit. Lo rasa lebih pah dia untuk buat kitab tentang kepribadian Rasulullah. Ya, kau nak kan? Nak kan? Tunggu. Intinya untuk akan kita bahas Nabi yang dari budah tubuh teruk ke malam pu yang Nabi pegang. Cara Nabi tengok kiban. Cara Nabi tika igau kiban. Cara Nabi pajuh bu kiban. Cara Nabi jak CCO kiban. Nyan kita bahas. Maka insya-Allah untuk malam Selasa ke kita akan buat kitab Syama'il Muhammadiyah. Karya daripada Al-Hafidh Imam At-Tirmizi, ahli hadis langsung. Ya, kamu nak je mana ya kan? Ya. Tadilah tu kena. Ya, ini sebagai pembuka saja. Jadi nak pertanyaan ya. Ini makin wah ni kamu bayar baju badan anak awak rumah dari Aceh Timur penuh langsung. Nak pertanyaan kan? Nah, tuan. Berbincang ulama ramai apa? Ya. Kenapa wale-wale ada itu? Turun kalau. Ya. Jadi contoh kita yang disebut yang memang aliran lain ada nama yang di luar aliran itu. Ya. Dia sampaikan untuk yang kita dalam itu untuk sebagai ilmu. Ya. Dino kan katanya takalan bak YouTube, bak Facebook, letak orang mengajar semua yang sehingga orang awam ini kan nyampu lah apa kan ulama apa kan kau nak kan letak ustaz bak YouTube. Cuma pertanyaan ini part ustaz yang betul, part ustaz yang memang dia itu ulama. Jadi yang pertama yang lalu jelaskan secara akidah, ulama yang betul-betul ulama itu adalah mereka yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian watatakalan yang ulama pekan mudah tengku. Kalian kiban biografi pendidikan ulamanya. Ya. Contoh lagi Ustaz Somad. Masa sebelum beliau belajar ke Mesir, beliau ngaji di mana? Nanti ke Mesir ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kalau gurunya itu sampai silsilahnya ke Rasulullah, nyanjuk tak pakai. Tapi orangnya orang yang jakbut bak salah sidra syekh atau bak salah sidra gure, yang gurenya hanya merumpok bak Rasulullah ilmu ini. Ini bahaya ya.
Siapa contoh? Syekh Albani. Nanti tengok. Albani yang kita tengok kain-kain dekat lomba internet tulisan-tulisan beliau. Atau untuk menyuahan Tom Duri koknya buka aja Google dia Albani namanya. Syekh Albani pernah ditanyai salah seorang ustaz di YouTube, ditanyai oleh jamaah tentang sanad keilmuan hadis Albani. Albani belajar sama siapa? Dia nggak bisa jawab. Kalau ada ulama yang model belajar ilmu, dia belajar sama siapa, dia tak bisa jawab, atau mungkin kita belajar sendiri, maka itu bukan ulama. Kenapa? Nabi menganjurkan siapapun yang mau belajar ilmu harus punya sanad. Lagi contoh lun tuan, dan ayah, abang-abang lun tuan kan, nyo kan dengar lun surah atau lun mau'idah hasanah, berarti kan ilmu no. Sehingga orang tanya mang ku habib cok bakso cok ilmu, maka lun jawab bak Abuya Muhibbuddin. Ma Abuya Muhibbuddin bakso cok, ya tenteri bak Abuya Mudawali. Abuya Mudawali bakso cok, ya salah satu guru Abuya Mudawali dari Mekah adalah Sayyid Ali Al-Maliki. Sayyid Maliki bakso cok bak Sayyid Muhammad Syata. Sayyid Muhammad Syata bakso cok yang mana? Teruk kedih bak Rasulullah. Menyomenan na ulama yang ilmu lagi yang nasanat yang jid tacok ulama. Yang jid kita nyok ikut, yang jid tak akui yang adalah firaulah ulama. Punya Albani hanan ku. Coba ini online. Mungkin ada pengikut Syekh Albani yang dengar ceramah saya, kalau bisa coba tunjukkan mana silsilah sanad ilmu hadis Albani sampai enggak ke Rasulullah. Memangnya apa masalah tunggu kalau enggak sampai Rasulullah selama ilmu itu baik? Masalahnya Nabi berkata, "Man la syaikha lah fa syaikha lahu syaitan." Yang bahaya. So yang ya'bud hana gure maka gure syaitan. Makanya baik Google-nya menyuruh hana gure. Ya? Syaitan akan roh yang boleh pupui pegahan tu. Walaupun pegah syaitan God. Mata syaitan kan pupui roh dia. Ada yang God pasti nak maksud untuk nak God. Okay? Man la syaikha lah fa syaikha lahu syaitan. Siapa yang belajar ilmu nak ada guru, gurunya syaitan. Contoh. Nanti mengo zona Jakarta kan. Lia Eden nanti tengok. Lia Eden itu ada satu ilmu yang dia belajar sendiri, sehingga tiba-tiba di tengah malam setelah tahajud, ya, dia dengarlah ada suara Jibril. Saya Jibril, saya utusan dari Allah ingin mengangkatmu sebagai pemimpin dunia. Musuh lagi yang pada tengah malam tengok tahajud dan sunya gimana? Yang putar patih je. Oh, drone Jibril ni. Oh, alhamdulillah saya sudah diangkat. Ya. Andai begitu. Gimana? Aku ijak. Karena kan kasus lagi natong ijak iblis untuk menggoda Nabi Musa. Ya kan? Nah, error aja. Karena dalam sejarah dunia tidak ada satupun manusia selain Nabi Rasul yang didatangi Jibril. Hana aku baca kitab, hana kitab yang pegang lagi kan. Jibril mengantarkan wahyu khusus untuk Nabi dan Rasul. Pajan Jibril terakhir yang ke masa Rasulullah kabeh linya nale. Nah, syaitan masuk. Ya, syaitan berubah wujud ke Jibril. Berdefu wujud. Saya Jibril. Kamu sudah saya angkat pemimpin dunia. Sebarkanlah agama. Apa sebarkan Lia Eden? Botak tu ulai. Botak ulai jak sembahyang sampai laut. Yang pun ajaran Jibril kan. Sembahyang sampai laut hanya pakai baju tu. Urina ragam tampunya. Ini kan ke error. Maka kata Nabi fa syaikha lahu syaitan, urang ya'bud munyahana sanad, munyahana gurunya syaitan. Ya, Albani contoh ni. Ya. Albani pernah berkata bahawa
Nabi Muhammad itu at-talaqa 'ala nabi, bahwa Nabi Muhammad sebelum dia menerima wahyu dari Allah termasuk golongan sesat. Apa perlu tunjuk bukti? Kena je abang lu punya kitab. Kitab tu At-Albani langsung. Fatwa Albani. Halaman yang telah lentuan lailar tuh poplo atau wartuh leplo sekian. Ba YouTube lentuannya. Albani sungguh berani berkata Nabi Muhammad sesat sebelum dapat wahyu. Dari part merumpuk teorinya. Menyokong syai. Ilun tolong jabut karab 20 tahun nunggu mutina kitab hana longkalon teori konsep ulama yang pegang Nabi Muhammad sesat. Nah. Ya, mana nunggu? Mana? Maka oleh karena itu ciri-ciri ulama itu yang pertama dia ahlus sunnah wal jamaah. Baik salah tu. Nyo baik jenggot tak kalon, bak ilmu je. Lawannya orang Syiah jenggot je betul. Ya, mesti pakai turban. Ulamanya konnya ikon dia kon turban. Ikon ulama pada ilmu, akhlak dan adabnya. Kale, sabuh. Yang kedua, dia itu mempunyai keilmuan sanad sampai ke Rasulullah. Yang penting. Munyo don nejak but ho mantau nejak tengok tanya yang gurenya bakso cok ilmu. Lehnya di gurenya lo bakso cok ilmu. Begitu caranya. Sehingga sampai Rasulullah. Itu boleh. Yang ketiga terakhir yang disebut ulama itu adalah mereka yang istiqamah selama 30 tahun dengan ilmu agamanya. Jadi kalau ulama cilek-cilek yang jabut 2 tahun kaji ulama nyangkat. Walaupun jenggot kapanjang, walaupun ka hafal Quran. Orang hafal Quran nagat. Enggak tentu, tapi hati-hati kata Rasulullah. Besok di hari kiamat ada satu dia disebut dengan wadi yang lembah. Dan lembahnya dengung masalah tuan Jubbil Huzni. Ya. Jadi Nabi cerita kepada sahabat, wahai sahabat dun, di antara neraka yang Allah pegat, sebuah neraka yang lembahnya khusus Allah pegat. Lembahnya yang khusus dalam tubuh neraka Jahannam. Yang Nabi cerita dalam sebuah hadis sahih. Sehingga Rasulullah berkata, nan depu sahabat, hana Nabi di neraka Jahannam yang laki ampun ba Allah sudah tehugah dalam Taurat untuk tentuh antara Jubil Huzni dengan nerakanya. Neraka Jahannam kan penghuni neraka Jahannam. Neraka Jahannam doa wa Allah, ya Allah nu puji ulun dari Jubil Huzni. Sehingga sahabat ditanya, ya Rasulullah, man yadkhuluhu, kira-kira siapa yang tamu lam Jubil Huzniyan. Jubil Huzniyan, lembah paling terpanas melebihi dari api neraka Jahannam. Maka Nabi berkata, yang besok akan masuk ke Jubil Huzni al-qurra'u al-mura'una min a'malihim. Orang yang hafal Quran, orang yang baca Quran tapi Al-Quran hanya sebatas ketenggorokan saja. Hana tu benar. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati punya anak umid hafid. Kenapa? Anak hafal mana? Ayah lu benar hafid surah Baqarah. Ayat berapa? Ayat 2. Puarti. Artinya benar-benar nak amalkan. Nah, je. Mana cara katanya didik anda katanya yang hafid, selain baca Quran juga harus tanya kamu mengamalkannya atau tidak. Menyuhana menan tengok lam Jubil Huzni. Hati-hati ya. Resiko orang hafal Quran menyuhana nak amalkan Quran lam neraka Jahannam dan hidup dalam lembah yang disebut Jubil Huzni. Kah menan gua. Inilah 3 cara untuk melihat siapakah yang bisa disebut ulama atau tidak. Pertama, dia ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, keilmuannya sanadnya sampai ke Rasulullah. Yang ketiga, dia istiqomah lama dengan ilmunya, kitabnya atau pesantrennya. Menyoba bahasa Abu Yahya dan Abu Muhyiddin 30 tahun. Itu mana betul? Ya, kah? Kamu ya?
Kah, anak dia nak lain anak. Mana kaji tu kena ada. Ni jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lencok kesimpulan. Jadi bem syawar tanya kira-kira pui putul lain ku habis YouTube tadi. Malamnya intinya yang kena tuan sampaikan adalah bahawa sejak lama dunia ini sudah dilaknat Allah. Tapi Allah tak menjadi melaknatkannya karena masih ada ulama. Kalau begitu, ayo sama-sama kita dekati ulama, hidup bersama mereka dan mati juga bersama mereka. Baik, sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu صل عليه وسلم